Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan ngobrolin sesuatu yang jujur aja, penting banget, seni dari sebuah akhir yang baik. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Gimana sih caranya kita bisa memastikan hidup kita ini berakhir dengan baik? Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki teologis yang bikin mikir banget nih dari tradisi Islam. Pertanyaannya kan gini, gimana caranya kita diperintahkan mati dalam keadaan beriman kalau kita aja nggak tahu kapan kita mati? Aneh kan? Rasanya kayak paradoks gitu. Kita disuruh melakukan sesuatu, tapi momennya sama sekali di luar kendali kita. Nah, pertanyaan ini muncul dari ayat Al-Quran yang bunyinya, "Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Sekilas, perintah ini kayaknya mustahil banget ya kan? Soalnya, siapa sih di antara kita yang tahu kapan atau gimana kita bakal meninggal nanti? Tapi ternyata, menurut seorang ulama besar, Imam Al-Haddad, ada jawabannya. Allah tuh udah ngasih kita jalannya kok buat memastikan akhir yang baik. Jadi kuncinya bukan di mengendalikan momen kematiannya, bukan itu. Tapi tentang gimana kita membangun sebab-sebab yang membawa kita ke akhir yang baik itu. Ini dia poin pentingnya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, seseorang meninggal sesuai dengan cara hidupnya. Simpelnya gini, apa yang kita lakuin sehari-hari, kebiasaan kita, keadaan hidup kita, itulah yang akan menentukan keadaan kita saat meninggal nanti. Jadi kalau kita hidupnya baik, menjaga iman, insya Allah matinya pun dalam keadaan yang sama. Oke, sebelum kita masuk ke gimana caranya, kita perlu paham dulu kenapanya. Kenapa sih akhir yang baik ini sebegitu pentingnya? Apa sih taruhannya di sini? Coba deh, pikirin sejenak. Apa sih berkah atau nikmat terbesar yang kamu punya sekarang? Mungkin kesehatan, atau harta, atau mungkin orang-orang yang kita sayangi? Kata Imam Al-Haddad, ya itu semua penting. Tapi bukan itu yang nomor satu. Menurut Imam Al-Haddad, ada satu hal yang kalau kita punya, itu ngejadiin kita orang paling kaya, bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Bayangin, bahkan kalau semua nikmat lain hilang, tapi kita masih punya yang satu ini, kita tetap jadi pemenangnya. Dan nikmat itu adalah iman. Untuk gambarin betapa nggak ternilainya iman ini, coba dengerin kutipan dari Imam Al-Haddad ini. Beliau bilang, jika kamu bersujud di atas bara api dari lahir sampai mati untuk mensyukurinya, usahamu itu nggak ada apa-apanya dibanding karunia iman. Wow, kebayang nggak? Nikmat Islam itu hadiah yang saking besarnya, kita bersyukur seumur hidup pun rasanya nggak akan pernah cukup. Oke, sekarang kita udah tahu kenapanya. Pertanyaan selanjutnya, gimananya? Kalau iman ini adalah harta kita yang paling berharga, gimana dong cara kita menjaganya biar nggak hilang? Imam Al-Haddad ngasih kita strategi simpel yang terdiri dari dua bagian. Pertama, memperkuat dari dalam. Kedua, menjaga dari luar. Gampangnya, anggap aja ini kayak kita ngejaga kesehatan tubuh kita. Nah, yang bagian memperkuat dari dalam ini, ibaratnya kayak kita ngasih nutrisi ke tubuh. Vitamin, makanan sehat, maksudnya adalah perbuatan-perbuatan taat yang kita lakukan. Kayak sholat, sedekah, berbakti sama orang tua. Setiap amalan ini tuh kayak ngebangun fondasi spiritual kita biar makin kokoh. Terus yang bagian kedua, menjaga dari luar, itu ibaratnya kayak kita melindungi tubuh dari penyakit atau bahaya. Ini soal pertahanan. Menghindari dosa, melawan godaan, menjauhi hal-hal yang dilarang. Setiap kali kita berhasil nahan diri dari maksiat, itu kayak kita masang perisai buat ngelindungin iman kita. Nah, terus apa yang terjadi kalau kita cuek sama strategi ini? Kalau kita lalai ngejaga dan memperkuat iman, konsekuensinya serius banget loh, terutama di saat-saat paling rapuh dalam hidup kita. Bayangin deh, saat seseorang ada di penghujung usianya, di ranjang kematian. Kondisinya itu lemah banget, fisik maupun mental. Dan katanya merasakan haus yang luar biasa. Ini benar-benar momen paling rentan, secara fisik dan juga spiritual. Dan tepat di saat itulah ujian terakhir datang. Godaan muncul dalam bentuknya yang paling licik. Iblis di momen ini melancarkan serangan terakhirnya yang paling dahsyat untuk ngegoyahin iman seseorang. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Godaannya itu bisa macam-macam. Misalnya, Iblis datang dalam wujud orang tua kita yang udah meninggal. Terus bilang, gara-gara Islam, ayah atau ibu jadi menderita. Atau dia nawarin segelas air dingin di saat kita lagi haus-hausnya. Cerdik banget kan? Godaannya itu nyerang titik terlemah kita saat itu. Ikatan emosional dan kebutuhan fisik. Dan apa bayarannya untuk kelegaan sesaat itu? Cuman satu, iman kita. Nah, bagi orang yang selama hidupnya sering lalai, sering cuek sama imannya, pertukaran ini bisa jadi terasa sangat gampang untuk diterima. Ngeri ya? Oke,
Jadi jalannya udah jelas, tapi taruhannya juga tinggi banget. Nah, disinilah kita butuh yang namanya himmah, atau tekad yang kuat. Ini adalah kekuatan super kita. Karena meskipun tujuannya kelihatan mustahil, kuncinya ada di usaha yang tulus. Ada sebuah perumpamaan yang keren banget nih. Ada orang miskin yang harus ngisi 2 tong besar pakai mutiara buat nikahin seorang putri. Mustahil kan? Tapi dia tetap mulai, coba ngosongin laut pakai 1 ember. Karena lihat kesungguhannya, Tuhan pun kirim bantuan. Pelajarannya apa? Usaha kita yang tulus, sekecil apapun itu, justru yang akan menarik pertolongan tanpa batas. Bukan hasilnya, tapi usahanya. Dan ini tuh sejalan banget sama janji Allah di Al-Quran. Dan orang-orang yang berusaha untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi, intinya jalan itu bakal dibukakan buat siapa aja yang mau berusaha sungguh-sungguh. Nggak peduli sekecil apapun langkah kita. Jadi, pesan utamanya adalah, kamu nggak harus jadi sempurna. Kamu cuma perlu tulus dan gigih. Kita pasti pernah salah, pernah jatuh. Itu wajar banget, namanya juga manusia. Kuncinya bukan di nggak pernah jatuhnya, tapi di kemauan buat bangkit lagi, tobat, dan coba lagi. Kayak bayi belajar jalan, jatuh itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau udah jatuh tapi nggak mau bangun lagi. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari obrolan kita kali ini? Usaha tulus kamu tuh udah dimulai dari sekarang, dan akhir yang baik itu ternyata bukan soal hoki atau keberuntungan. Itu adalah hasil dari kehidupan yang kita jalani dengan tujuan dan tekad. Ini semua tentang membangun sebab-sebabnya, hari demi hari, satu persatu, yang insya Allah akan membawa kita ke akhir yang diridhoi.